Sebentar. Oh iya, silakan masuk. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Safira Resta. Saya bertugas sebagai ahli gizi sekarang. Terus saya dengan Mbak siapa ya? Saya Nur Fatimah. Nur Fatimah. Oh iya. Di sini kita akan melangsungkan konseling selama 30 sampai 60 menit ke depan. Dengan ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait kondisi Mbak dan kesehatan gizi Mbak. Apakah Mbak berkenan? Baik. Baik. Sebelumnya umur Mbak berapa ya? 21 tahun. 21 tahun. 21 ini berarti udah lulus SMA ya? Mbaknya pendidikan terakhirnya apa? SMK. SMK. Jurusan apa Mbak? Administrasi perkantoran. Oh, jadi apa? Terus apa ya? Kalau gitu di rumah dengan siapa Mbak tinggalnya? Dengan adik dan ibu. Adik dan ibu. Mbaknya ini anak keberapa? Anak keempat dari 5 bersaudara. Oh, anak keempat dari 5 bersaudara. Anak keempat dari 5 bersaudara. Sekarang adiknya sekolah kelas berapa Mbak? 1 SMK. Oh, satu SMK. Terus ini mbaknya ini bekerja, kuliah atau bagaimana? Bekerja. Bekerjanya di mana Mbak? Buruh di pelabuhan. Oh, buruh. Pabrik itu ya Mbak? Ya. Jadi, saya gambar apa? Terus mau oh iya. Mbaknya kesini itu ada keluhan apa? Saya merasa berat badan saya kurang dari teman yang sebaya. Oh, kurang. Oh, merasa berat badannya kurang gitu ya? Jadi mbaknya ini ada riwayat penyakit apa ya? Penyakit mah. Oh, mah. Terus kalau keluarganya ada riwayat apa Kak? Mama penyakit hipertensi. Oh, hipertensi. Nah, baik. Untuk data tinggi badan dan berat badan tadi sudah dilakukan di luar ya? Boleh saya lihat hasilnya? Oke, baik. Saya izin mengkonfirmasi ulang terkait data antropometri Mbak. Tinggi badan Mbak itu 150 cm, berat badan Mbak 41 kg, lila Mbak 21 cm. Terus tadi sempat melakukan pengukuran tekanan darah. Tekanan darah Mbak itu 120 sampai 120 per 80 mm Hg, yang artinya ini normal ya Mbak tekanan darahnya. Terus itu denyut nadinya 80 kali per menit, ini juga normal. Frekuensi pernapasannya ini 17, ini juga normal. Dan suhu tubuh 36,5 derajat Celcius itu normal. Jadi ini data tanda vitalnya ini normal semua. Terus ini mbaknya ada gangguan menelan nggak ya? Nggak ada. Terus pengalaman diet sebelumnya? Nggak ada. Terus mbaknya pernah melakukan konseling sebelum ini atau sudah pernah? Belum pernah. Belum pernah. Jadi ini pertama kali ya Mbak. Terus selama bekerja itu Mbak aktivitas lainnya apa? Olahraga atau bagaimana? Jarang olahraga. Oh, jadi hanya bekerja terus pulang gitu. Oke. Terus di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan mengenai asupan makan Mbak selama sehari atau
beberapa terakhir kali ini ya. Jadi biasanya kalau dalam satu hari itu makannya berapa kali? 3 kali. 3 kali. 3 kali itu 3 kali terus atau kadang-kadang atau berapa gitu? 3 kali, kadang-kadang Kadang berapa kali? 2 kali. 2 kali. Oke. Itu dalam satu hari 3, kadang 2 ya. Terus kalau satu hari 3 kali tuh, misal kemarin mbaknya makan pagi makan apa? Nasi sama omelet sayur sop. Nasinya berapa centong mbak? 2 centong. Nasinya 2 centong. Terus Omeletnya 1 potong. oke, omelet 1 potong. Sayur sopnya 2 sendok. Sayurnya 2 sendok. Terus kalau makan siang mbaknya makan apa? Makan nasi sama sambal Sama ngono wis. patring. Aco iki wae deh. Kok ngitungku teko iki kok. Ya wis lah. Yang ngomong kita. Jadi kalau siang mbaknya makan apa, kan itu di pabrik atau mbaknya bawa bekal atau Bawa bekal dari rumah. oh, lauknya menunya apa mbak? Nasi tumis kangkung sama ayam kecap. Nasi tumis kangkung ayam kecap. Nasinya berapa centong? 2 centong. 2 centong. Terus ayamnya Ayamnya 1 potong. 1 potong. Sayurnya berapa? 2 sendok ya, sendok sayur. Terus kalau makan malam itu kan itu pulang kerja itu sekalian jajan atau makan di rumah gitu. ya makan di rumah sama kadang jajan juga. Kalau kemarin makan apa? Kemarin jajan aja. Jajannya jajan apa ya mbak? Siomay. Siomay. Udah siomay aja 1 bungkus. Terus kalau Minumnya biasanya es teh. es teh itu dari pagi es teh atau paginya teh hangat atau Itu siang. siangnya aja? Siang es teh ya. Kalau es teh tuh es teh manis atau es teh tawar? Es teh manis. Es teh manis itu berapa ya gulanya? Berapa sendok gitu? 2 sendok. 2 sendok. Sendok makan ya. Terus itu siang aja atau sama Sama malam. malam? Sama ya gulanya. Udah jadi whisky. Terus mau ngomong ya? Aku lali. Terus mbaknya ada selingan lain atau misal buah gitu? Jarang konsumsi buah. Oh, jarang konsumsi buah. Buah jarang ya. Oke. Jadi ini saya udah dapet data-data yang penting untuk mengetahui permasalahan gizi dari Mbak. Dari data yang tadi kita lakukan atau dari konseling yang tadi kita lakukan, jadi mbaknya ini mengalami kurang energi kronik karena nilai mbak ini kurang dari 23,5. Bisa dilihat di sini terdapat penjelasan kalau kurang energi kronik itu kondisi di mana kekurangan energi dan protein yang terjadi terus-menerus dan menimbulkan gangguan kesehatan. Seseorang dikatakan menderita kurang energi kronik ini apabila memiliki lila kurang dari 23,5 cm. Tadi lilanya mbak kan 21, jadi kurang dari 23. Terus IMT mbak itu atau indeks massa tubuh mbak itu masuk dalam kategori IMT. Status gizi mbak itu masuk dalam kategori kurus atau kekurangan berat badan tingkat ringan. Baik, setelah itu Kok bisa gitu tuh terjadi karena apa ya? kurang energi kronik ini biasanya terjadi karena beberapa faktor seperti penyakit infeksi, asupan makanan, pengetahuan gizi, aktivitas fisik dan psikososial. Terus di sini juga bisa dilihat kalau ini kurang asupan zat gizi, terus terpengaruh psikososial dan terpengaruh ekonomi. Terus
Dampak dari kurang energi kronik ini dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti penyakit infeksi dan gangguan hormonal ya. Terus kalau mbaknya ini kan dalam usia wanita, usia subur atau ya bisa dikatakan wanita dalam usia yang siap untuk dibuahi lah gitu. Itu kayak kurang energi kronik itu menurunkan tingkat kesehatan tadi seperti tadi penyakit infeksi. Terus nanti jika mbak akan memiliki seorang bayi, nanti bayi mbak itu lahir dalam berat badan yang lebih rendah atau BBLR gitu. Dan mbak juga bisa mengalami anemia di masa mendatang. Terus Bagaimana yang harus saya lakukan? jadi mbaknya ini bisa mengonsumsi makanan yang bergizi seimbang sesuai dengan isi piringku. Sebentar nanti saya tunjukkan isi piringku seperti apa. Terus juga mbaknya itu harus mengonsumsi makanan yang mengandung tinggi energi dan tinggi protein. Seperti makanan tinggi energi, tinggi protein itu kayak makanan yang mengandung kayak makanan pokoknya itu juga dilebih. Terus kalau tinggi protein itu bisa didapat dari protein hewani maupun nabati ya. Protein hewani seperti daging, ayam, terus ikan. Terus protein nabatinya bisa didapat dari tahu dan tempe, kacang-kacangan, kacang merah itu juga bisa. Jadi ini contoh isi piringku dalam satu kali makan. Ini itu contoh makan siang. Ini tuh isi piringku ini ada berisi makanan pokok yaitu nasi dan penukarnya, sayuran, terus lauk pauk dan buah. Ini ada contoh makan siang ini cuma kurang lebih 700 kilokalori, yang mana nasinya itu 150 gram atau 3 centong. Itu setara dengan 3 buah sedang dari kentang dan satu setengah gelas mie kering. Terus yang kedua ada lauk pauk. Lauk pauk ini ada lauk hewani dan lauk nabati. Ini contoh dari ini ya, makan siang dari 700 kalori ini. Lauknya itu bisa 75 gram ikan kembung atau 2 potong sedang ayam tapi tanpa kulit ya. Terus 1 butir telur ayam dan 2 potong daging sapi. Terus ini ada lauk nabati. Lauk nabatinya ada 100 gram tahu atau sama dengan 2 potong sedang tempe. Sayurannya ada 150 gram atau sekitar 1 mangkok sedang. Dan yang terakhir ada buah, itu 150 gram pepaya atau setara dengan 2 potong sedang dari pepaya dan 2 buah jeruk sedang gitu. Kalau ini yang contoh dari saya itu bisa paginya 1 piring nasi uduk, 1 butir telur, 1 potong tahu, dan 1 mangkuk sayur serta susu dan buah. Makan siangnya bisa nasi, tumis brokoli dan daging, sepotong tempe dan 2 buah jeruk. Terus yang makan malamnya bisa nasi, dada ayam bakar tapi tanpa kulit, sayur buncis dan tumis oncom begitu. Jadi begini konseling kita hari ini. Untuk itu apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau begitu bisa diulangi tadi yang saya katakan untuk mbaknya, apa yang harus dilakukan begitu? Harus konsumsi makanan bergizi seimbang sesuai isi piringku. Betul. Makanan yang bergizi dan tinggi protein. Betul, tinggi energi, tinggi protein ya. Nah, begini sekian dari konseling kita hari ini. Untuk konseling selanjutnya nanti bisa dijadwalkan kembali, dan selamat jumpa. Sampai jumpa di konseling kita berikutnya. Terima kasih ya Mbak, mohon kerjasamanya. Sama-sama ya Mbak, saya permisi dulu. Oh iya, silakan saya antar.